Oke, bismillah, saya akan menjelaskan hari ini adalah terkait dengan siklus pembelian ya di dalam aplikasi accounting. Dalam hal ini kita menggunakan Accurate. Seperti apa kita akan bahas. Oke, ya, sebelum kita bahas materi hal ini ya terkait dengan pembelian, saya ingin flashback sedikit. Bahwasanya ada master ya terkait pembelian, itu ada master cash and bank. Bagaimana nanti ketika sudah beli kita akan bayar, butuh bank apa yang kita akan bayar. Kemudian ada akunnya juga, kemudian ada pemasok, ada pelanggan. Kalau pelanggan mungkin nanti pengaruhnya dengan penjualan, kemudian barang dan jasa. Oke, kita masuk di Accurate ini. Kita bisa menggunakan masuk menu pembelian ya, gambar tas belanja ya. Nah, kita di sini ada banyak menu, ada warna biru, warna hijau, dan warna merah. Pertama ada warna hijau, ada transaksi-transaksi yang kita gunakan untuk melakukan pembelian. Ada pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka pembelian, faktur pembelian, pembayaran pembelian, dan return pembelian ataupun pengembalian ya. Jadi batal ataupun kita dikembalikan, nah itu return ya. Kemudian ini ada master harga pemasok, kategori pemasok, dan masuk. Oke, kita bahas satu-satu ya. Saya pelan-pelan menjelaskan karena agak ada titik-titik yang agak saya cepat, mungkin secara umum sudah paham. Ada juga yang saya perlambat atau saya pelani karena ada critical point yang teman-teman harus pahami ya. Oke, yang pertama kita harus mendefine kategori pemasok. Warna biru menandakan adalah master data. Saya klik di sini ya, akan muncul ya. Kita lihat. Jadi sekali lagi ya, kalau itu untuk listnya, datanya itu kita tinggal klik warna hijau di sini. Jadi adalah namanya kategori pemasok. Contoh saya simulasikan, saya perusahaan retailer laptop ya. Nah, saya mendefine, wah pasti ada yang sifatnya barang-barang elektronik umum gitu kan. Ada lagi kategori jasa gitu kan. Mungkin contohnya, walaupun saya adalah perusahaan retailer distributor laptop, saya butuh jasa ketika kantornya itu butuh servis AC, butuh pemasangan kaca interior dan sebagainya. Saya butuh bikin namanya grup jasa ya. Nggak saya simpen, save gitu kan. Kita refresh di sini udah kelihatan ada umum, jasa, elektronik ya. Jadi kita bisa menggunakan kategori-kategori pemasok ataupun suppliernya. Jadi ada yang support bisnis saya terkait dengan jasanya, elektroniknya, atau ada kebutuhan khusus ya. Contoh terkait dengan kebutuhan rumah tangga ya kan. Di kantor penjualan laptop itu saya butuh pembersih lantai dan sebagainya. Itu saya butuh supplier yang kita define secara khusus ya. Jadi ada namanya kategori pemasok. Oke, nah ketika sudah mendefine, selanjutnya saya akan melakukan pembuatan master barang ya. Mana kita lihat ini ada master barang yang mana kita buat di sini, master barang atau jasa. Oke, kita klik di sini buat barang dan jasa. Oke, nah contohnya saya tekan kembali, saya jual laptop, saya buka di sini, saya pilih kategorinya oke, kategori barangnya ya. Misalkan kategori barangnya adalah tadi elektronik. Oke, dia punya ciri khas ketika tidak ada dia menawarkan untuk disimpan. Saya klik simpan untuk membuat baru. Tipenya barang dan jasa. Nama barang, nah misalkan saya jual nama laptop Dell, anggaplah ya X1 buat 123 DN, contoh aja nih. Nah, ini masih ingat ya, ada persediaan sama persediaan karena sebagai itu saya satu pieces. Oke, saya simpan lagi. Saya buat saya punya ini, misalkan contohnya saya mau menjual barang elektronik. Saya jual lagi laptop Lenovo
Ini laptop saya E40 ya kan. Saya harus bisa mendefine produk-produk gitu kan. Persediaan iya gitu kan. Satuannya pieces. Oke, nah ada tinggal simpan. Oke. Nah, sekarang terkait kebutuhan rumah tangga ya. Ya kan. Saya buat baru kategori rumah tangga. Misalkan saya butuh tiap bulan pasti untuk membersihkan ada apa namanya, galon deh. Nah, kan pasti kan situ ada galon. Apakah persediaan? Ya, kita anggap itu non persediaan karena itu nggak perlu kita define sebagai apa? Kita jual kan tidak, karena konsumsi ini ya. Nah, kita sudah mendefine. Oke. Kita sudah mendefine kategori pemasok, kemudian kita sudah mendefine produk. Kita lihat di sini. Nah, ya kan ada, kita lihat perbedaannya ya. Di sini ada yang laptop Dell, Lenovo, itulah persediaan karena itu untuk saya jual lagi gitu kan. Termasuk ada kertas ampas sinar dunia. Nah, ini buat kebutuhan tapi saya pengen pantau jadi saya buat persediaan. Ada jasa servis AC. Nah, kan mungkin di kantor ini butuh jasa servis. Nah, ada juga galon. Itu saya buat non persediaan, tinggal saya ini. Dan di sini ada ketahuan stok di gudang dan stok yang dapat dijual gitu ya. Kita bisa pantau dari sini di master barang. Nah, ketika suatu saat saya pengen jualan laptop ya kan. Laptop Dell, Lenovo dan Lenovo juga. Nah, pertama saya membuat satu penawaran. Saya cari nih siapa-siapa saja yang bisa menawarkan saya. Contoh saya menjual laptop Dell 123DN contoh ya. Nah, saya masuk ke pemasok. Ya, saya harus mendefine ya. Mendefine pemasoknya, misalkan kategorinya apa nih? Elektronik. Nah, namanya saya buat PT Lancar Jaya. Yang lainnya nggak wajib gitu kan, kita isi aja, kita simpan. Nah, selanjutnya kita buat simulasi ya, kita buat dua pemasok lagi, PT untung terus ya, nggak mau rugi deh. Oke, kita lihat di sini seperti biasa di pojok kiri kita lihat. Jadi saya punya tiga vendor atau tiga pemasok atau tiga supplier. Ada PT Lancar Jaya, Maju Mundur, dan Untung Terus gitu kan. Nah, di sini kita juga di dalam master pemasok kita udah bisa lihat saldonya. Saldo itu bagaimana keterkaitan kita dengan vendor tersebut berapa juta. Nah, itu saldonya gitu kan. Ya, kita kan lihat ya saldo ataupun hutangnya berapa sih ke vendor itu. Karena kan kita berhutang gitu kan. Karena kita terima barang dulu, baru kita akan bayar sesuai dengan TOP-nya. Makanya kita punya hutang. Kalau ke customer kita punya piutang. Nah, saya tadi kembali lagi ke kasus tadi, saya pengen membeli stok buat laptop Dell. Nah, kan si PT Lancar Jaya menawarin, nih laptop Dell saya jual satunya harganya contoh let's say 8 juta. Nanti untung terus 8 juta 9 juta. Nah, dia akan daftar di menu harga pemasok. Oke, kita pilih. Sementara tadi PT Lancar Jaya gitu kan. Lancar Jaya dia mau menawarkan ke saya laptop Dell ini, satuannya tadi pieces ya. Oke. Misalkan tadi 8 juta. Oke. 8 juta. Satuannya apa lagi? Satuannya kosongnya. Apa? Satuannya 8. Oke, 8 juta. Tinggal kita simpan. Ya. Oke. Yang kedua tadi kita simulasi juga PT Untung Terus. Nah, dia menawarkan laptop Dell contoh. Dia misalkan menawarkan harganya 9 juta, lebih mahal. Ya. Tuh. Kita simpan. Kita lihat di sini. Untung Terus menawarkan laptop Dell seharga
9 juta ya. Kemudian si untung terus, maju mundur menawarkan laptop Dell Lancar Jaya ya, menawarkan 8 juta ya, beda sejuta. Nah, masa berlaku kapan? Nah, ini disebut dengan vendor quotation, penawaran dari vendor ya. Penawaran, karena sejatinya kita ketika mau beli itu biasanya ditawarin dulu. Namanya B2B ya, business to business, kita nggak langsung dapat price list, tapi kita ditawarkan ininya yang kita butuhkan, tawarkan. Oke, sampai sini paham ya. Jadi bagaimana kita mendefine produk yang kita beli, mendefine supaya nama-nama supplier, baru dia bisa mensupply apa ke kita dan berapa harganya. Oke, sampai sini saya rasa sudah kebayang. Nah, ketika saya pilih-pilih gitu kan, dengan beberapa pertimbangan, kalau yang lebih advance itu biasanya ada fitur-fitur vendor selection dengan parameter-parameter, harga, kecepatan dan sebagainya. Tapi kalau ini basic gitu kan, buat UMKM, ia tidak ada, itu masih manual dalam pemilihannya. Ya, nah tinggal bagian purchasing melihat nih, PT Lancar Jaya 8 juta nih. Terus apa lagi nih? PT Untung Terus 9 juta. Gitu kan. Nah, mana yang kita pilih? Nah, itu tergantung kondisi. Enggak seharusnya yang paling murah tuh jadi kita beli. Ya. Nah, kita bisa memperhatikan dari faktor, ya kita lihat di sini ya, dari harga pemasok. Kita lihat contohnya Lancar Jaya, ya kan. Di sini Lancar Jaya. Oke. Nah, kita bisa memantau harganya dari vendor harga pemasok gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan beli di hari H. Kita butuh, kita beli laptop Dell ini buat stok kita jualan 100 pieces. Ada 2 vendor, kita pilih adalah Lancar Jaya. Oke. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian ke pemesanan pembelian. Oke, setelah dianalisa, di review, kita masuk, kita pilih tadi namanya adalah Lancar Jaya ya. Barangnya apa? Kita masuk ke sini. Barangnya tadi adalah laptop Dell. Kita ketik Dell. Nah, secara otomatis kan tadi ditawarkan 8 juta, default akan muncul. Tapi kalau kita belum daftarkan, dia otomatis defaultnya 0, ya kan? Kita beli misalkan 100 pieces, nah, buat jualan. Gitu. Ya. Kemudian adakah ada diskon? Kalau nggak ada, kosongkan. Kalau ada langsung ya 100 pieces 180 juta. Nah, ketika kita pesan, oke, kita mau jualan nih, ini saya buat toko baru, jualan laptop, saya pilih, saya masuk, harganya 800 juta gitu. Oke, sampai sini kebayang. Nah, ini disebut dengan PR atau pesanan pembelian, PP lah bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa ininya namanya PR, Procure Acquisition. Oke, kalau sudah sesuai harga 800, diskonnya ada nggak? Contoh kalaupun ada, nah dia bisa mengeluarkan kalkulator juga nih, misalkan diskonnya 10%. Nah, contoh ya, jadi dapat harga 799 gitu kan, atau diskonnya 20%. Dia otomatis menghitung ya. Nah, diskon. Nah, persen. Sorry, oh ini udah satuan rupiah ya, misalkan diskonnya 50 juta. Ya. Nah, seperti ini. Jadi 750 juta. Kan. Kalau udah kita simpan. Nah, kalau sudah simpan, dia akan muncul di sini. Ya. Menunggu diproses, klik di sini. Ya. Kita juga bisa mencetak nih. Nah, ini buat dasar ke vendor untuk kita simpan dengan PDF ataupun format print langsung juga bisa nih. Nah, kita simpan PDF contohnya. Nah, itu kan nanti ada logo kita di sini, nama PT-nya dan sebagainya. Nah, ini adalah disebut dengan pesanan pembelian. Ini buat dasar si vendor mengirimkan barang. Oke, kita sudah menunjuk PT Lancar Jaya, kita beli laptop Dell 100 pieces dengan harga 8 juta, kemudian diskon 50 juta. Ya, jadi sekali lagi untuk log transaksi kita bisa klik di pojok kiri yang warna hijau nih garis-garis, jadi kayak listnya. Nah, kemudian
kita kasih ke vendor, kemudian vendor datang nih bawa barangnya nih. Nah, kita masuk ke menu penerimaan barang. Oke. Jadi tadi kita buat pesanan pembelian, kemudian kita masuk ke penerimaan barang. Nah, besoknya 3 hari lagi datang nih bawa mobil box 1 unit laptop nih, kita terima nih. Kita cari nih. Siapa nih PT vendornya nih? PT tadi Lancar Jaya. Nah, di sini kita bisa panggil nih, ambil di sini, ambil dari pesanan. Sorry. Nomor terima. Oke, nomor 03 contohnya. Kita ambil pesanan. Pesanan apa nih? Nah, ada nih nomor 2 nih. Laptop Dell 1 pieces. Nah, kita bisa cari nih histori pesanan yang belum kita terima, atau kita terimanya parsial dulu juga bisa nih. Kita lanjut. Nah, ya. Nah, kuantitasnya kita bisa parsial. Contoh kan dalam prakteknya kan ada pembelian yang datangnya tuh nggak langsung. Misalkan dia baru datang setengahnya dulu, 50 dulu, gitu kan. Kita simpan. Nah, jadi dari 100 pesanan kita baru datang 50, gitu kan. Nah, kita simpan. Namanya good receipt kalau nama commonnya di dunia aplikasi itu good receipt. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita di hari ini ya, kita membuat satu penerimaan barang dengan nomor terima dengan jumlah kuantiti 50 pieces ya. Kalau kita lihat di sini dari 100 kita sudah menerima ya, kita lihat di sini. Kita ambil ya. Sini. Oke. Dan proses. Oke, dari 100 sudah terima, tadi udah kita simpan ya. Kita lihat di sini lognya, ya diterima. Kita juga bisa print nih di sini. Kita print atau kita tambahkan bukti-bukti dokumennya. Kita bisa tambahkan di sini. Cetak, ya. Cetak. Nah, kita bisa menerima penerimaan barang. Bahwasanya udah terima 50 pieces. Ini bukti penerimaan barang. Nah, ketika sudah terima barang, ya kan, selanjutnya kita kita lihat di sini siklusnya. Dia menawarkan ada fitur uang muka pembelian. Nah, bagaimana beberapa pembelian yang sifatnya kita melakukan DP, namanya ada fitur uang muka pembelian. Atau lagi selanjutnya faktur pembelian, kemudian pembayaran. Kita lanjut lagi. Kita kalau udah menerima 50 pieces, setengah dari pesan kita sudah kita terima di menu penerimaan barang. Selanjutnya bagaimana kita membuat faktur pembelian. Tadi PT Lancar Jaya. Ini kita isi sesuai yang kita ini. Kita ambil dari pesan juga bisa. Sudah dari penerimaan ya. Oke. Nah, nomor 3 ada nih 50 pieces. Dia mengenalin karena tadi 50 pieces berarti dia keluar 50 kuantiti dikali 8 juta, jadi 400 juta ya. Jadinya diskonnya 50% berapa? 310 juta. Kita simpan. Nah, kita simpan, kita cetak. Nah, ini disebut dengan faktur pembelian. Nah, itu ya. Kalau di sini, nah inilah statusnya belum lunas. Ya, kita sudah menerima 50 laptop Dell nomor foto 003. Jadi kita bayar 310 juta. Ya. Nah, inilah bukti kita sudah melakukan pembelian. Ya, kita akuin barang yang diterima di menu penerimaan barang dan kita akuin utang kita itu di faktur pembelian. Kalau kita lihat lagi ke master pemasok ya, sini kita lihat di Lancar Jaya. Nah, utang kita sudah bertambah jadi 310 juta karena kita sudah melakukan namanya akun payable.
kita mengakui kita punya hutang karena kita sudah menerima pre-top barang yang tadi nyampe, dan makanya kita ada saldo hutang kita sudah 10 juta. Nah, tinggal kita lihat di sini Lancar Jaya. Nah, kita lihat di sini detail-detailnya. Ya, total sudah 10 juta uang. Nah, ini kalau ada rincian uang muka di sini bisa muncul nih. Tadi kan ada fitur uang muka, nanti kita praktekkan ya. Terus juga belum lunas gitu. Nah, ini kalau ada akun-akunnya. Nah, di info lainnya kita juga harus mendefine nama kita bisnis to bisnis. Kita TOP-nya berapa lama? Di sini ada netnya 15 hari. Jadi kita punya utang 15 hari, asal nggak mau sampai 30 hari kan nilai gede nih. 30 hari. Nah, ini saya buat 30 hari. Pengirimnya siapa gitu kan, kita bisa cari. Ya, oh, nggak ada pengirim. Ini informasi buat kalau kita diterima kapan, tanggal berapa, di mana. Nah, dikirimnya pakai apa nih? Di lokasi ataupun di shipping point. Ya, ini kita bisa define. Oke. Sudah diterima di gudang Bekasi. Nah, contoh kita punya banyak lokasi gitu kan. Kena pajak nggak? Nah, kita bisa kena, berarti kan dia ada PPN-nya nanti. Ya, kita simpan lagi. Nah, jadi kita bisa merevisi ya. Nah, ini belum lunas. Nah, umur sini disebut dengan aging. Nah, saya sampaikan kan aging ya. Aging terhadap hutang kita berapa hari? Tadi 30 hari. Nah, ini kita bisa pantau nih udah berapa lama hutang kita, disebut dengan aging. Terus kita bisa pantau nih. Ya, di situ. Oke, kalau kita juga dari sini master sini kita kelihatan juga nih. Nah, utang kita berapa ya. Termasuk kita mau lihat tipe kategori ya. Ini bisa kita tambahkan kolom-kolomnya. Tadi ini net 15 hari atau net 30 hari kita bisa mendefine di sini ya, pemasok. Oke, nah ketika hari H atau kita sudah jatuh tempo, kita harus bayar. Nah, gimana bayarnya? Kita bisa masuk ke menu pembelian ya. Nah, cuman karena tadi utang kita sudah 350 juta, PT yang namanya Lancar Jaya, pastikan saldo kita punya senilai tersebut. Contohnya kita panggil hari jatuh tempo saya bayar Lancar Jaya, ya kan? Saya pilih banknya, saya pakai bank apa? Misalkan tadi pakai bank ini kan. Perhatikan di sini saldo saya cuma 100.000 nih di sini. Tapi saya paksa untuk saya bayar transfer bank. Meter bayarnya apa nih? Aja. Oke. Mau bayar berapa nih? Misalkan bayar, kita ambil dari mana? Dari tas yang kita punya. Nah, kita ambil histori kita. Nah, karena kebetulan cuma satu, kita keluar nih. Kalau nanti banyak, kita bisa kelihatan di sini. Nah, kita masukkan 310 juta. Nah, 310 juta kalau kita lunasi semua kan sini kita tulis 310 juta. Nah, 310. Nah, untuk melunasi ya. Tapi apa yang terjadi nih? Nilai pembayaran 30 juta, faktur 30 juta. Mau kita lunasin. Kalau kita simpan, nah sistem udah nggak mendetek saldo Anda berapa tadi saldonya? 100.000 gitu kan. Pengen bayar 30 juta gitu kan. Nah, nanti bentuknya di sini ketika kita nyimpan, dia akan menolak. Ya, kita tes ya. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, pembayarannya. Nah, untuk di inputannya mungkin masih kalau nah ya. Pas kecil ya. Pembayaran oke. Nah,
Di sini dia ada fitur kalau kita setup dibolehkan, dia jadinya minus nih. Perhatikan nih, banknya jadi minus kan, nggak mungkin harusnya. Nah ini nggak boleh nih, harus begini ya. Atau sini, nah harusnya dia menolak gitu kan. Kita lihat di sini di laporan cash and bank. Di laporan sini ya, daftar laporan contoh ya, laporan buku besar cash and bank. Saya masuk ke daftar kas contoh ya, per hari ini. Bayangin ini saya punya cash bank tuh minus, nah harusnya kan nggak boleh gitu kan. Nah itu tergantung settingan aja gitu. Kalau ada yang pengen mendefine bisa aja nih, saya punya utang posisinya kasnya tuh minus gitu kan. Nah, harusnya sih nggak boleh, itu tergantung settingan aja gitu kan. Harus tadi bisa kita setting nggak boleh gitu kan. Nah gimana biar nanti positif? Nah kita harus ada duit masuk, entah dari apa namanya, modal di store ya kan, ataupun dari yang namanya penjualan. Contoh saya masuk bank Bank Mandiri tadi ya. Nah ini ada dua nih, bank mana nih, kita lihat nih. Cash and bank ya, bank doang nih, bank saja. Nah kita harus menginjek nih, kita menginjek biar dia posisinya positif ya. Nah saldo awal saya masukin misalkan 400 juta, nah, karena saya posisinya ini minus. Nah, kita simpan di sini ya, kita refresh untuk yang posisi cash bank, kita refresh. Kita buka lagi, harus di refresh dulu. Di sini dia sudah tidak ada yang minus ya, karena sudah saya injek ya. Tadi 30 juta yang posisi minus saya injek modal store 400 juta sehingga dia ini. Jadi ini biar lebih tahu ya. Jadi settingan itu bisa kita setup apakah dia boleh minus atau tidak ya. Tergantung setup ya, seperti itu. Nah, jadi sampai sini kita bisa melihat, kita refresh di pemasok tadi kan 30 juta nih. Karena belum berubah, karena belum kita refresh. Nah, kita refresh aja ya. Kita refresh kayak ini ya, perbarui, kita klik. Nah, otomatis jadi 0 karena kita sudah melunasi dengan menu pembayaran pembelian ya. Saya juga punya utang, contoh di PT Maju Mundur saya punya hutang ini ya. Kita lihat pembelian apa saja. Nah, kita lihat di faktur pembelian ya, 72 juta. Kita klik di sini. Oh, kita pernah beli laptop Lenovo, nah 72 juta. Nah, kita juga bisa bayar tadi ke menu pembayaran pembelian ya. Kita buat baru, tadi pilih namanya PT Maju Mundur, banknya kita pilih dari bank ini ya, kita ambil. Nah ini tadi saya bilang ya, jadi kalau kita punya banyak PO yang belum kita bayar, dia akan masuk list sini nih, menggabungin 72 juta tambah 50 ribu jadi 72.500 atau 50 ribu saja, angka 50 ribunya aja saya mau bayar ya. Nah baru saya bayar berapa yang mau dibayar. Nah ini bisa juga parsial, dari 50 ribu kita nggak pengen lunasin semua, saya bayar 30 ribu dulu nih, kita simpan. Ya, pembayaran tidak menjoki untuk melunasi pembayaran. Nah ini kita juga bisa setting ya, tadi saya bilang ya, ketika dia tidak bisa, dia ada error seperti itu ya. Kita lihat seperti ini di data pemasok, kita refresh ya, kita refresh di sini, perbarui ya. Karena tadi belum berhasil karena ada validasi saldo yang tidak boleh ya. Nah itu juga kita bisa lihat seperti itu. Nah di sisi stok di barang, kita lihat nih barang. Nah kita bisa memilih, karena tabnya selalu banyak, kita masuk ke pojok kanan, kita lihat di master barang. Nah, belum saya buka ya, saya masuk ke sini, saya masuk ke master persediaan barang dan jasa. Kita
kita lihat di listnya. Kalau kita lihat di sini, laptop Dell tadi sudah saya beli sebanyak 50 pieces ya. Ya, ini kode barangnya 104. Nah, ini kita bisa kita jual, berarti stok yang dapat dijual 50 pieces. Nah, tinggal nanti kita masuk ke menu penjualan. Nah, tapi next step nanti kita saya jelaskan. Nah, tapi sampai sini dulu paham ya, bagaimana kita men-setup barang, vendor ataupun supplier, kemudian mendefine konfigurasi setupannya, kemudian melakukan pembelian dengan pesanan pembelian, diterima barangnya, ya, kemudian kita lakukan pembayaran sesuai dengan TOP atau kesepakatannya. Ya. Nah, ini fitur utama atau siklus utama yang kita harus pahami di siklus pembelian, ya. Jadi sekali lagi kita harus paham dulu terkait master barangnya, setup dengan baik, kemudian master pemasok atau supplier ataupun vendor, kemudian kita lakukan pesanan pembelian, kita print, kita kirim, barang datang, kita lakukan penerimaan barang. Ya, kita kesini lagi, tadi kan saya mesennya 100 sebenarnya ya. Saya mesennya 100, tapi baru datang 50, saya panggil lagi, contoh nih. Ya, PT tadi apa? PT Lancar Jaya nih. Nomor 4. Saya ambil dari pesanan. Pesan apa nih? Pesan. Nah, ini. Nah, dia langsung mendetek lagi 50. Tahu sisanya berapa gitu kan. Tapi kalau kita udah tutup semua dari 100, saya udah terima 100, dia akan hilang. Contoh kita lanjutkan 50. Ini kita simpan. Ya. Kita panggil lagi. Lancar Jaya. Nah, 005. 05 kita panggil ya. Ambil dari pesanan. Nah, tidak ditemukan. Lalu sudah kita terima semua. Jadi kita bisa monitor mana yang sudah di pendingan, mana ini bisa parsial istilahnya ya. Bisa parsial. Oke. Ya, jadi itu penjelasan terkait pembelian ya, siklusnya pesanan pembelian, penerimaan dan pembayaran pembelian. Dan juga ada fitur uang muka pembelian. Kita bisa melakukan DP ya. Contoh tadi kita masuk ke sini, PT Lancar Jaya ternyata saya nggak mau kirim barang, saya harus DP dulu nih setengahnya atau 20%-nya dulu. Nah, misalkan 01, PO nomor berapa nih, kita cari PO-nya. Nah, tadi belum terbentuk PO, berarti kita harus jadi nggak harus, penting kita sudah dapat faktur pajaknya atau PO-nya, baru nanti kita buat panggil nomor PO-nya. Nah, ini karena kita nggak punya PO, kita buat di sini. Oke. Pembelian. Nah, kalau kita buat faktur pembelian, kita bisa panggil nih. Sekarang kita buat data baru, contohnya PT Untung Terus ya. Barangnya kita beli kertas. Kita beli kertas ampas sinar dunia ya. Nah, tadi karena kita belum mendefine penawaran dari vendor, otomatis ini harganya kosong. Nah, kita buat aja misalkan satu rimnya misalkan 10 rim ya 50.000. Nah, berarti harganya 500.000. Gudangnya masuk ke gudang mana nih? Gudang utama. Oke. Masuk, kita simpan. Oke. Udah masuk ke faktur pembelian. Nah, jadi kita masuk ke uang sini. Nah, sorry. Di sini terus. Oke. Ya. Nah, di sini kita harus membuat transaksi baru dulu. Masuk. Harus, nah ini PO-nya harus kita buat dulu nih, PO terhadap uang muka pembeliannya.
kita bisa ngambil dari pembelian ini, uang muka pembelian ya. Yang kita simpan nanti untuk kita bayarkan lebih dulu uang mukanya di sini. Ya, dengan kita membuat PO. Oke. Mungkin itu gambarannya terkait dengan pembelian ya. Oke, itu dulu lebihnya, semoga bisa kebayang prosesnya.